Baik, selamat pagi. Saya ucapkan bagi teman-teman RC mata kuliah Manajemen Desain. Perkenalkan, saya Angga Kusuma Dawami dan saya merupakan pengampu eh, pem- satu tandem, satu tim teaching dengan Pak Dr. Namuri. Kebetulan saya sekolah di S1 DKV UNS, kemudian S2 di Pengkajian Seni ISI Surakarta, dan menyelesaikan S3 satu alma mater dengan Pak Namuri di ISI Yogyakarta. Posisi saya ada di Solo dan saya mengajar di ISI Surakarta sekarang. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan online dalam pertemuan 9 sampai ke pertemuan 16. Dalam 8 kali pertemuan atau 9 kali pertemuan besok, teman-teman akan memahami lebih jauh berkaitan dengan manajemen desain. Nah, sebagai kesepakatan awal, saya minta teman-teman akan masuk di 10 menit pertama. Jadi, teman-teman mulai dari jam 9.20, maka maksimal masuk dalam ruangan ini itu adalah jam 9.30. Lebih dari itu, tidak saya akan berikan izin untuk masuk supaya tidak mengganggu berjalannya kuliah. Sebelum dimulai, saya biasa melakukan presensi. Nah, untuk kali ini, teman-teman, di pertemuan ke-9 ini, teman-teman saya minta untuk melakukan refleksi itu. Jadi saya akan panggil nama, teman-teman bisa menjawab dengan hadir, kemudian memberikan ke saya apa materi paling menarik dari setengah semester kemarin di manajemen desain dan apa alasannya. Saya ulangi lagi, ketika saya panggil nama, silakan untuk memaparkan apa materi paling menarik. Kemudian berikan alasannya kenapa itu menarik. Apakah itu berguna untuk hidup kalian atau untuk organisasi di luar dari kampus mungkin atau untuk membangun usaha teman-teman itu sendiri. Oke, bisa dimengerti ya. Dan saya bukan tipe pengabsen yang urut dari nomor satu sampai nomor akhir supaya teman-teman bisa stay on mic atau bisa langsung menjawab apabila saya panggil namanya. Siap tidak siap? Silakan untuk dipersiapkan. Mari kita mulai dengan nama yang saya sebutkan. Yang pertama adalah Rasila Al-Habelina. Ada? Rasila? Oh, nggak ada. Dina Febriani. Ada orangnya? Nggak ada. Gisela Adelia. Gisela Adelia. Hadir, Pak. Silakan. Gisela, apa yang menarik dari setengah materi, setengah semester kemarin dan kenapa itu menarik? Sel, Gisela mana Gisela? Iya, Pak. Eh, Menurut saya yang menarik itu tentang tentang ini, Pak, tentang produksi karya kreatif. Kenapa tuh? Kenapa menarik? Karena di sini kita belajar tentang pendekatan-pendekatan yang digunakan buat mewujudkan kualitas produk gitu, Pak. Oke, berikutnya Muhammad Aranda Ryan. Ada? Nggak ada.
Berikutnya Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra. Ada, Pak. Nggak ada. Ada, Pak. Oh, Ada, silakan. Pak. Kalau yang paling menarik buat saya itu pembagian tiap-tiap karyawan. Jadi tiap-tiap karyawan itu nantinya bakal dibagi jadi empat yang ada T1, T2, T3, dan T4, Pak. Itu kebetulan buat UTS kita. Kenapa itu menarik? Karena kita sebagai pemimpin, jadi di tugas itu kita dibikin seolah-olah kalau kita tuh pemimpinnya. Terus di situ kita disuruh buat nentuin nih mana karyawan yang harus ditegur, mana karyawan yang harus dipecat dan lain-lain gitu Pak. Dan Hmm, mana karyawan yang bisa diangkat gitu. Baik. Oke, berikutnya Wardah Resti Aulia. Saya materi yang paling menarik itu materi manajemen operasional karena pada materi tersebut membahas mengenai tahapan-tahapan produksi yang ada di industri-industri desain. Oke, berikutnya Imam Syahputra. Nggak ada. Imam Syahputra nggak ada. Iftitah Handikawati. Hadir, Pak. Silakan, If. Buat materi yang paling menarik itu menurut saya branding, Pak. Karena di branding itu kan kayak kita diajarin cara buat membangun identitas brand gitu, Pak. Dan kebetulan saya masih kurang, Pak, kalau dalam buat logo gitu. Jadi kayak buat bahan evaluasi saya gitu. Hmm, baik. Berikutnya M. Faisa Fahim. Hadir Pak. Silakan. Menurut saya yang menarik itu materi awal yang bagaimana kita mengorganisir diri dan orang-orang sekitar gitu Pak. Kayak membahas pentingnya manajemen desain gitu. Oke. Oke, berikutnya Hadafi Dwi Anugrah. Ya, hadir Pak. Silakan. Menurut, menurut saya materi yang menarik itu di bagian manajemen produksi, Pak. Karena kan untuk membangun sebuah agensi, terutama di bidang kreatif industries ya, itu ada pembagiannya itu kayak jadi perencanaan proyek, terus perorganisasian tim juga, sama pengelola gitu. Jadi nggak sembarangan kayak kita bagi-bagi tim nih, tapi nggak ada tujuannya gitu. Jadi kurang lebih gitu sih, Pak. Oke. Kita berikutnya ada Indra Wirayuda. Silakan. Indra Wirayuda. Nggak ada. Kemudian berikutnya Naila Rafa Nabila. Hadir, Pak. Silakan. Ya, jadi yang menurut saya yang membuat saya tertarik dalam materi kemarin itu tentang manajemen sumber daya manusia. Karena dengan pemanfaatan sumber daya manusia yang baik itu di sana kita jadi tambah baik dalam sebuah perusahaan gitu. Baik. Berikutnya Sultan Haji Jauzi.
Hadir Pak, Silakan. menurut saya pribadi tepat seperti hierarki dari sebuah manajemen yang terbagi menjadi empat. PDCA yang pertama adalah plan to check atau evaluasi action, di mana mungkin manajemen ini akan terbentuk lebih baik dalam merancang dan memanage ke depannya gitu. Terima kasih. Oke, berikutnya setelah Sultan Aji ada Raja Andrew. Hadir Pak, Silakan. menurut saya yang paling menarik itu pas kita imajinasi analisa produksi animasi. Karena saya kan tertarik sekali sama animasi. Terus untuk pelajari analisa produksi ini membuat saya tertarik gitu buat coba buat company animasi gitu. Itu sih, Pak. Oke, berikutnya Fania Jovita. Nggak ada. Berikutnya Maulana Hadid. Alam Syah. Hadir, Pak. Silakan. Kalau menurut saya yang menarik sih itu kemarin itu sih Pak, tentang human resource character analysis, karena kita tahu pembagian karakteristik manusia itu seperti apa gitu, ada empat itu Pak. Oke, berikutnya Muhammad Faruk Musyafa. Silakan. Hadir Pak. Jadi menurut saya yang menarik dari materi kemarin itu tentang manajemen produksi Pak. Karena itu sangat membantu sekali pada kuliah semester ini Pak. Karena kan ada kuliah DKP 2 dan di situ materi-materinya sangat membantu sekali Pak. Oke, ada yang bisa dibantu dari manajemen produksi ternyata. Berikutnya Nur Fitria Kumalasari. Silakan. Nggak ada. Hadir Pak, hadir Pak. Silakan. Menurut saya yang menarik itu manajemen operasional dalam industri desain grafis. Menurut saya menarik karena di situ saya jadi tahu bagaimana produksi sebuah animasi, komik, fotografi, dan desain dari sebelum produksi sampai pemasarannya. Oke, berikutnya Rusianti. Hadir, Pak. Silakan. Menurut saya sama seperti Faruk dan Nur Fitria, saya juga tertarik sama yang manajemen produksi karena itu juga kan membahas kayak perancangan sama perorganisasian sama pengendalian suatu perancangan kita buat animasi gitu sih Pak di studio gitu. Hmm, baik. Berikutnya Destina Fauzah. Hadir. Destina Hadir, Fauzah. Pak. Silakan. Menurut saya kemarin yang paling menarik buat saya itu tentang manajemen anggota di dalam suatu perusahaan atau kayak eh, studio gitu, Pak. Karena saya tertarik sama bagaimana caranya untuk apa ya, mengatasi masalah-masalah yang ada di sebuah perusahaan gitu-gitu, Pak. Oke. Berikutnya Irfan Al-Kholqi. Hadir, Pak. Silakan. Menurut saya yang paling berkesan itu saat studi kasus bagaimana cara mengelola atau manage studio gitu, Pak. Karena di masa depan mungkin ya siapa tahu ada rencana buka studio sendiri atau mungkin bergabung di studio orang gitu, Pak. Oke. Semoga terwujud ya. Amin. Oke. Berikutnya David Marcelino. Hadir Pak. Silakan. Eh, untuk materi yang kemarin yang menurut saya menarik untuk dipelajari yaitu
tentang studio desain produksi karena di materi ini kita diajarkan untuk bagaimana langkah-langkah membuat suatu desain. Satu desain diantaranya ada pre-production, production, dan yang terakhir itu ada post production. Mungkin segitu, Pak. Oke, oke berikutnya Mariana Swasti Pratiwi, Hadir, Pak. silakan. Yang menurut saya menarik tuh dalam materi manajemen strategi itu ada analisis SWOT. Itu bisa kita manfaatkan untuk mengevaluasi dan mengembangkan hal yang kita manajemen, misalnya production house atau organisasi. Terima kasih, Pak. Oke, berikutnya Syafa Al-Ganiyu, ada? Hadir, Pak. Silakan, Syaf. Kalau dari saya pribadi itu ada Pak materinya namanya manajemen kepemimpinan atau leadership gitu Pak. Nah, jadi dia materinya itu ngejelasin beberapa gaya kepemimpinan gitu. Nah, kenapa saya menemukan itu menarik? Itu karena saya ngerasa kayak diri saya itu masih kurang banget Pak dalam leadership gitu, dalam memimpin suatu beberapa organisasi gitu. Nah, jadi saya mungkin menemukan materi itu menarik. Makasih. Oke, berikutnya M. Firman Takwa, silakan. Ya, Pak. Jadi menurut saya dari materi kemarin itu saya tertarik dengan manajemen produksi karena relate dengan saya yang sedang membangun tim kecil-kecilan sebagai agensi yang dimana bakal ngeproses suatu barang atau jasa dan dengan materi itu saya bisa lebih belajar banyak lagi mengetahui tentang bagaimana berjalannya suatu proses memproduksi barang atau jasa gitu, Pak. Oke, berikutnya ada Zaskia, Hadir, Pak. silakan. Menurut saya materi yang menarik dari semester kemarin itu branding dan marketing. Kenapa? Karena walaupun belum sepenuhnya saya paham, saya jadi tahu ternyata untuk ngebangun sebuah brand itu cukup banyak dan kompleks alurnya, kayak mulai dari nentuin desainnya bakal gimana, logonya gimana, terus strategi yang dipakai tuh mau gimana. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, berikutnya Windu Wani Lestari, Hadir, Pak. silakan. Menurut saya manajemen pemasaran karena kita dapat mengetahui cara menarik dan mempertahankan pelanggan dan dapat menciptakan permintaan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Terima Oke, kasih. berikutnya Adila. Hadir, Pak. Kalau saya tertarik pada materi manajemen produksi sih, karena materi ini nih kayak ngebahas bagaimana suatu produksi bisa dihasilkan secara efisien, berkualitas, dan tepat waktu. Saya juga merasa manajemen produksi ini sangat relevan dengan dunia kerja sih, Pak. Oke, jadi manajemen produksi penting ya. Berikutnya Ikomang, nggak ada. Eh, jadi menurut saya materi yang menarik dari perkuliahan sebelumnya itu tentang manajemen produksi, itu saya jadi tahu cara memanage job desk karyawan dalam proses produksi suatu desain itu dengan baik terstruktur, efektif dan efisien. Jadi bisa lebih memanusiakan manusia gitu, Pak. Oke. Berikutnya eh, setelah Ikomang ada siapa ini? Deanis Islamai Pasha Turnip. Agak sulit ya. Dianis nggak ada. Alvito Bintang Kana ya nggak ada. Hadir, Pak. Oh, silahkan toh. Oke, kalau menurut saya
materi yang menarik itu manajemen produksi, Pak. Karena manajemen produksi itu saya menjadi tahu kalau proses itu bisa mengubah dari bahan mentah atau ide menjadi sebuah produk dengan cara yang efisien gitu, Pak. Dengan beberapa tahapan-tahapan. Oke. Berikutnya Gias Akbar Nugraha, silakan. Nggak ada. Berikutnya Rifki Wahyu Saputra, nggak ada. Berikutnya Fahmi Udin, Hadir, Pak. silakan. Kalau menurut saya itu saya tertarik dengan materi manajemen pemasaran kalau untuk pembahasan kemarin. Dikarenakan tuh kebetulan saya lagi ada satu agensi di mana tuh saya ngurus bagian IP-nya atau merchandise-nya. Jadi saya tertarik dengan hal itu karena ya bersangkutan paut sama pekerjaan saya gitu, Pak. Jadi ya tertarik lah tentang bagaimana menjajakan atau memanjakan konsumen terhadap merchandise yang kita punya. Gitu, Pak. Baik. Berikutnya ada Ahmad Hisham Safri. Eh, yang menarik buat saya itu saya ngambil dari materi manajemen produksi kemarin, tapi yang fokusin itu tentang pengklasifikasian karyawannya itu, Pak. Jadi kita bisa tahu mana karyawan yang harus diprioritasin dan yang enggak gitu. Itu sih, Pak. Berikutnya ada Nashwa Natania. Hadir, Bapak. Silakan. Saya memilih materi yang menarik itu tentang dasar-dasar manajemen karena dasar-dasar manajemen itu kan kita terapin di kehidupan sehari-hari ya, Pak. Jadi biar jadi bisa jadi bekal gitu. Ya, makasih, Pak. Bekal apa tuh? Yang bisa kita terapin di kehidupan sehari-hari biar jadi bekal. Iya, bekal apa tuh? Bekal pengetahuan, Pak. Oh, bukan. Baik. Berikutnya ada Vera Septiani. Hadir, Pak. Silakan. Kalau saya lebih tertarik pada manajemen produksinya, Pak. Gimana caranya nyusun rencana, atur sumber daya, dan kerja tim supaya hasil akhirnya tetap maksimal dan sesuai target pasar. Soalnya di dunia kreatif itu, ide bagus saja nggak cukup kalau proses produksinya itu berantakan. Terima kasih, Pak. Sebuah quote yang menarik. Dunia kreatif itu tidak bagus kalau proses produksinya berantakan. Oke. Berikutnya ada Afina. Hadir, Pak. Menurut saya Silakan. yang menarik dari materi kemarin itu tentang manajemen produksi dan leadership, Pak. Karena menurut saya leadership berguna untuk mendukung produksi yang efisien. Terima Oke. kasih. Kemudian berikutnya ada Nida Aziza. Nggak ada. Hadir, Oke. Pak. Oh, Nida Aziza hadir. Silakan, Nid. Halo. Silakan. Kalau menurut saya yang menarik itu analisis kinerja SDM Pak yang karyawan itu karena ternyata di sebuah manajemen perusahaan itu manajemen desain itu ternyata setiap karyawan itu dinilai sedetail itu menurut Human Resource Development Model Pak. Di mana tuh Human Research Development Model? Yang kalau dia itu ada empat pembagian golongan ini kinerja yang ada T1, T2, dan T3, dan T4. Kalau T1 dia tuh eh kayak nilainya udah rendah, kinerjanya juga rendah gitu. Terus kalau semakin tinggi ke atas T2 itu dia nilainya tinggi, kinerjanya rendah. Kalau T3 itu
nilainya rendah tapi kinerjanya tinggi. Sedangkan kalau T4 itu yang melebihi ini Pak, melebihi tingkat kinerja yang diterima sama perusahaan itu. Oke. Berikutnya ada Zahra Aulia Pancawardani. Hadir, Pak. Silahkan. Kalau saya pribadi suka yang manajemen SDM, bagian yang Human Resource Character Analysis, karena kita bisa lebih memahami tipe kepribadian yang mungkin berguna dalam menghadapi konflik dan bisa lebih bijak dalam menyelesaikannya. Terima kasih, Pak. Baik. Berikutnya ada Dimas Indo Pradana. Tidak ada. Farel Auditel. Farel. Nggak ada. Haikal Rasya. Haikal Rasya. Nggak ada. Naila Az-Zahra. Hadir Pak, menurut saya materi yang menarik buat saya itu tentang manajemen produksi juga dari pra-production, terus production, sama selanjutnya post-production. Karena tuh main brainstorming banget dan relate sama tugas-tugas di semester ini terutama karena banyak proyek kelompoknya juga dan itu bakal sangat membantu gitu Pak. Terima kasih. Oke. Mari kita lihat nanti. Berikutnya ada Bayu Prasetyo. Silakan. Ada Pak. Menurut saya yang lumayan menarik tuh di manajemen leadership Pak, karena saya baru tahu ternyata di sebuah perusahaan terutama di bidang kreatif tuh punya banyak jenis-jenis kepemimpinannya. Kayak contohnya ada coach tuh yang kepemimpinannya ternyata skillnya lebih apa? Skillnya itu di atas rata-rata karyawannya. Jadi dia apa? Kayak melatih karyawannya gitu contohnya Pak. Karyawan. Baiklah. Ya. Berikutnya ada Karisma Agustia. Hadir, Pak. Silakan. Kalau menurut saya pribadi, materi yang paling saya suka itu ada di manajemen strategi. Karena ini belajar tentang strategi termasuk dalam kepengurusan waktu gitu, Pak. Terus ada juga di sini tuh belajar tentang strategi yang bisa membantu kita untuk meningkatkan kualitas studio gitu, Pak, atau perusahaan. Oke. Terima kasih. Berikutnya Nazara Alia. Hadir Pak. Menurut saya yang menarik ya Pak, bagian manajemen produksi, bagian efisiensi waktu. Menurut saya desainer juga itu harus ngerti gimana caranya memanajemen waktu agar kerjanya lebih efisiensi dan lebih cepat gitu Pak. Terima kasih Pak. Oke. Berikutnya ada Evani Putri Santoso. Hadir Pak. Silakan. Menurut saya, materi yang paling menarik itu ada di manajemen kepemimpinan atau bisa dibilang organisasi, karena organisasi ini bisa dari yang terkecil, mulai dari diri sendiri, gimana cara kita buat eh, manage diri kita, terus keluarga, terus lingkungan masyarakat, eh, kampus, atau bahkan pekerjaan maupun sampai internasional. Karena kalau misalnya kita nggak paham gimana cara mengorganisir diri sendiri dulu, itu bakal susah di kedepannya. Jadi itu menarik menurut saya. Oke. Baik. Berikutnya sudah selesai semuanya sebenarnya. Sudah disebutkan satu persatu. Bagi yang terlambat, jadi teman-teman bisa mulai ngetik di mana? Ngetik di kolom komentar. Jadi bagi yang tadi disebutkan tidak menjawab atau terlewat dan lain sebagainya, silahkan teman-teman mempersiapkan di kolom komentar. Kemudian teman-teman bisa mulai menyebutkan NIM
nama dan sebutkan tiga gitu hal yang paling menarik dari materi kemarin yang kemudian teman-teman jabarkan juga alasannya. Nah, saya ulangi lagi, teman-teman, bagi yang terlewat itu silahkan untuk mempersiapkan NIM, nama lengkap, dan tiga materi yang paling menarik beserta dengan alasannya di kolom komentar. Saya akan mencatat nanti di kolom komentar sudah saya berikan apa namanya ini ya kisi-kisinya. Saya akan mencatat bagi yang menulis sampai jam 10.15 atau 10 menit dari sekarang. Saya ulangi sekali lagi, teman-teman bagi yang terlambat bisa lihat di kolom komentar, silakan untuk menjawab itu, kemudian diposting di komentar sambil kita akan materi dari pertemuan 9 ini. Kemudian teman-teman, saya ingatkan juga bahwa untuk perkuliahan manajemen desain itu di pertemuan 10 sampai ke 16 nanti, teman-teman hanya akan diterima 10 menit setelah jam dimulai atau setengah jam 9.20 atau setengah 10 jam 9.30 maksimal untuk masuk. Selain itu teman-teman akan tidak diterima gitu. Jadi silakan untuk dipersiapkan supaya kita lebih enak karena dalam satu semester ini atau setengah semester ini teman-teman akan online dengan saya. Baik, seperti yang sudah saya bilang bahwa teman-teman boleh untuk off cam apabila pengen off cam, apabila tetap on cam juga silahkan. Saya pribadi tidak menjadi masalah. Kita masuk ke materi pertemuan 9. Oke. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, kita mulai di pertemuan 9, teman-teman. Hari ini kita akan membahas berkaitan dengan dua hal. Yang pertama, mutu karya, dan yang kedua adalah konflik. Nah, mutu karya ini menjadi penting untuk dibahas karena dalam sebuah produk atau jasa, teman-teman akan dituntut untuk mencapai mutu tertentu. Saya ulangi lagi, dalam mengkonstruksi atau menjual sebuah produk atau jasa, teman-teman akan dituntut untuk mutu tertentu. Supaya apa? Supaya terjadi repeat order, supaya terjadi pembelian kembali, supaya terjadi adanya keuntungan dari penjualan. Nah, dalam melihat mutu pun atau melihat kualitas, itu terdapat 5 alternatif perspektif atau 5 alternatif sudut pandang dari Garfield dalam Lovelock tahun 94. Bahwa dalam mutu tersebut bisa dilihat pendekatannya dari 5 hal. Yang pertama, transcendental approach atau pendekatan transendental. Yang kedua, product based approach atau pendekatan yang berbasis pada produk, mutu produknya. Kemudian yang ketiga adalah user based approach atau pendekatan berbasis pada pengguna atau user. Kemudian yang keempat adalah manufacturing based approach atau pendekatan berbasis proses manufacturing atau proses produksi. Kemudian yang terakhir adalah value based approach. Nah, pendekatan-pendekatan ini tidak saklek, teman-teman. Jadi teman-teman bisa menggunakan satu atau dua pendekatan untuk melihat. Gitu. Mari kita dalami bagaimana pendekatan dalam melihat manajemen mutu itu sendiri. Yang pertama, ada transcendental approach. Transcendental approach merupakan eh, transcendental atau pendekatan transcendental yang mana mutu dianggap sebagai sesuatu yang bersifat absolut. Itu.
bahwa dia sudah universal dan sulit dijelaskan secara konkret. Biasanya itu berbasis persepsi keindahan, keunggulan, atau nilai estetika yang diakui secara luas. Contoh, logo Apple dinilai bermutu tinggi karena secara estetika, meski tanpa menjelaskan spesifikasi teknisnya, desainnya dianggap indah, ikonik hampir semua oleh semua desainer karena mengandung nilai artistik, gitu, nilai simbolisme yang tinggi. Nah, yang kedua ada product based approach atau pendekatan berbasis produk, di mana mutu diukur berdasar pada atribut atau karakter produk yang dapat terukur secara objektif seperti resolusi, warna, ketajaman cetak, kualitas bahan, dan lain sebagainya. Contoh, kualitas cetak majalah Intisari merupakan majalah lama yang ada di Indonesia itu dinilai bermutu karena menggunakan kertas berlapis premium pada covernya, warna yang tajam, dan detail grafis presisi tinggi. Jadi, teman-teman apabila melihat konstruksi apa namanya berbasis pada produknya, maka bisa melihat produk-produk yang berkualitas. Saya berikan contoh. Dulu pada 2010 itu ada apa namanya? Ada yang majalah khusus desainer grafis. Namanya adalah Baby Boss. Itu 2010 itu ada majalah desainer grafis yang bernama Baby Boss. Ini barangnya. Nah, biasanya Baby Boss ini itu menggunakan teknik grafis yang tinggi. Artinya detail gambar ilustrasinya dia tidak main-main. Dipikirkan betul-betul sesuai dengan karakteristik si ilustratornya. Gitu. Contoh seperti ini. Baby Boss ini memiliki produk base yang cukup lumayan. Contoh yang lain ada pada pena hitam. Itu teman-teman bisa lihat pena hitam Malang. Ini basisnya menggunakan ilustrasi dengan pena hitamnya. Bentuk detailnya itu sangat ikonik. Produknya adalah zin atau majalah. Nah, kita kembali ke base produk ini. Jadi, kertas berlapis premium, detail grafis presisi tinggi misalkan, atau produk pendekatan basis produknya mudah digunakan, dan lain sebagainya, itu bisa base product. Berikutnya, yang ketiga adalah user based approach, atau pendekatan berbasis pengguna. Dan ini teman-teman rasakan pada keseharian. Misalkan menggunakan Shopee, menggunakan Gojek, menggunakan Tokopedia, itu mutu yang bergantung pada persepsi atau kebutuhan atau kepuasan pengguna. Jika pengguna merasa puas dan menganggap produk tersebut bermanfaat, maka dianggap bermutu. Makanya ada Canva yang dianggap bermutu oleh pengguna awam karena mudah digunakan. Tapi bagi seorang desainer profesional, itu akan dinilai fiturnya terbatas sekalipun itu Canva Pro gitu. Karena kita tidak bisa mengakulturasi ide yang lebih kompleks di Canva. Hanya sekedar menempel-menempel jadi, menempel-menempel jadi. Nah, itulah yang membedakan nantinya teman-teman. Apabila teman-teman mengikuti gaya-gaya seperti yang hari ini hype, berkaitan dengan Ghibli, berkaitan dengan gaya ilustrasi, lala segala macam menggunakan AI, itu hanya sekedar alat. Tapi identitas atau soul atau jiwa karyanya itu tidak bisa muncul. Nggak apa-apa kalau mau sekarang mau menggunakan tidak menjadi masalah. Tapi ingat bahwa waktu akan terus berjalan. Waktu akan terus eh, apa namanya berlalu. Ketika teman-teman nanti 10 sampai 20 tahun ke depan, teman-teman nggak memiliki ciri khas pada ilustrasi teman-teman, pada karya gambar manual teman-teman ya, jadinya akan dilupakan gitu. Nah, pendekatan berbasis proses produksi di mana mutu diukur dari seberapa konsisten produk diproduksi sesuai dengan standar atau spesifikasi teknis tertentu serta minim cacat produksi. Contoh, desain packaging, produk Wardah atau makeover gitu. Ini brand kosmetik ya selalu konsisten warna, layout dan ukuran pada setiap batch produksi yang dianggap bermutu karena tidak menyimpang dari standar yang sudah ditetapkan.
Nah, hal ini juga berkaitan dengan bagaimana teman-teman membangun branding sebenarnya. Teman-teman sekurang-kurangnya akan belajar atau telah belajar berkaitan dengan mencapai standar visual atau standar brandingnya. Itu bisa menjadi tolak ukur. Kemudian yang kelima adalah value based approach atau pendekatan berbasis nilai ekonomi, di mana mutu ditentukan oleh perbandingan antara kualitas yang diperoleh dengan harga yang dibayar. Semakin tinggi kualitas untuk harga yang sama atau lebih rendah, semakin tinggi mutunya. Contoh, desain promosi Shopee dinilai bermutu oleh manajemen karena mendatangkan hasil penjualan yang tinggi dengan biaya desain yang efisien. Contoh lain, promosi menggunakan Facebook Ads ataupun Instagram Ads itu jauh lebih efisien dibandingkan promosi pada baliho. Maka value based approach berbasis nilai ekonomi ini menjadi salah satu pendekatan yang bisa melihat bagaimana sih sebenarnya mutu produk tersebut. Nah, pada dasarnya penjagaan mutu atau quality control terhadap mutu itu juga bisa menimbulkan konflik sebenarnya. Jadi teman-teman bisa lihat contoh kasus yang terbaru berkaitan dengan PT Yihong Novatek Indonesia yang bergerak di sektor sablon sepatu yang sebelum kemarin waktu apa namanya waktu Lebaran mereka banyak dipecat karena terjadi konflik. Nah, di sini dijelaskan bahwa eh, aksi apa namanya ditutupnya perusahaan ini adalah dipicu oleh demo mogok kerja 4 hari berturut-turut. Jelas di situ terjadi konflik, penurunan quality control, kemudian rantai produksi berhenti dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa tahu bahwa konstruksi dari PT Yihong ini itu terjadi konflik di dalamnya dalam penjagaan mutu. Sehingga akhirnya menyebabkan perusahaan mau tidak mau, suka tidak suka untuk menutup perusahaannya dia. Nah, akhirnya bagaimana kasusnya sampai sekarang? Sampai sekarang kasusnya masih bergantung. Tapi itu merupakan contoh yang baik, itu contoh yang bagus bahwa konflik juga bisa terjadi dalam penjagaan mutu produk, gitu. Padahal sama-sama produk kreatif ya, sektor sablon sepatu, bagian dari industri kreatif juga. Nah, maka kita perlu untuk melihat apa itu konflik. Konflik merupakan kesalahpahaman atau ketidakcocokan pengertian atau emosi antar individu atau kelompok yang mengakibatkan pertentangan atau perselisihan. Jadi, kesalahpahaman, ketidakcocokan ini juga terjadi pada kehidupan kita sehari-hari. Mungkin teman-teman salah paham dengan pasangan, pacar, atau salah paham dengan orang tua, saudara, dan lain sebagainya. Maka itu yang disebut sebagai konflik. Nah, dalam konflik tersebut, kita perlu melihat dulu dari mana sumbernya. Apakah berbasis pada lingkungan, misalkan aturannya tidak jelas dan lain sebagainya gitu, atau dari pribadi, ada permasalahan pribadi di antara keduanya, atau salah berkomunikasi. Nah, ini biasanya kalau salah komunikasi itu terjadi pada orang-orang yang pacaran di awal tuh, salah komunikasi, salah ngobrol bahasanya. Jadi orangnya si cewek minta ke warung bakso, dianya pengennya ke warung mie ayam dan lain sebagainya. Ya sebenarnya tinggal dikomunikasikan saja, tinggal keberterimaan dan lain sebagainya. Atau sumber konfliknya struktur. Struktur itu misalkan orang tua dengan anak, misalkan, atau atasan dengan bawahan. Konfliknya ada apa di situ? Nah, dalam konflik itu juga kita bisa melihat bahwa pandangan tradisional itu melihat konflik yang sifatnya merusak atau bersifat merusak, sehingga berbagai bentuk konflik harus dihindari dalam pandangan tradisional. Jadi kalau ada kita sebagai manusia kemudian berpandangan bahwa kita jangan sampai ada konflik sama tetangga gitu. Nah, itu berarti pandangannya tradisional gitu. Padahal kita hidup di dunia aja sebenarnya sudah memiliki konflik, memiliki masalah. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena ketika lahir kita tuh sudah bermasalah ketika lahir. Gitu. Kita keluar ke dunia, kemudian yang tadinya keluarga misalkan hanya berdua, ayah dan ibu, muncul kita gitu sebagai orang ketiga, nambah lagi beban ekonominya. Ini konflik sebenarnya.
Tapi dari pandangan hubungan manusia, konflik merupakan gejala natural sebenarnya, sehingga harus diterima dan dihadapi. Ini bagi orang-orang yang bijaksana maka akan tahu sebenarnya konflik itu akan terus-menerus ada. Mau tidak suka, suka tidak suka, mau tidak mau, bahwa konflik itu merupakan gejala natural. Nah, pada pandangan interaksional, konflik memiliki nilai positif, teman-teman. Jadi kalau teman-teman melihat bahwa sebuah konflik itu hanya sebuah konflik saja, itu tidak akan selesai. Tapi apabila kita melihat konflik itu untuk mencapai sasaran tertentu secara efektif, maka konflik itu diperlukan. Jadi buat masalah dong gitu. Orang menyelesaikan tugas akhir kan juga mencari rumusan masalah gitu. Rumusan konfliknya apa? Ya sama aja sebenarnya. Kuliah pun juga menambah konflik juga, menambah beban pikiran gitu, nambahin tugas dan lain sebagainya yang harusnya hidup damai-damai bisa push rank dan lain sebagainya kan akhirnya harus berhadapan pada kenyataan. Nah, level konflik pun juga ada dua. Ada level konflik yang merusak, ada level konflik yang tidak ada konfliknya sama sekali. Yang merusak yang seperti apa? Yang berupaya saling memusnahkan, menyerang fisik atau mental, saling olok-olok dan lain sebagainya. Adu argumen, mempertanyakan argumennya, ada ketidaksepakatan kecil yang hadir untuk satu permasalahan. Nah, ada juga yang tidak ada konflik, dingin, damai, tidak ada pertentangan sama sekali, dan lain sebagainya. Tapi perlu kita tahu bahwa sebenarnya konflik itu memiliki fungsi positif loh. Apa saja sih? Fungsi konflik itu bisa yang pertama terjadi revolusi. Seperti di tahun 1998 ketika Soeharto diturunkan melalui revolusi, akhirnya mengubah presiden yang basisnya otoriter berubah menjadi demokrasi kepada B.J. Habibie. Itu revolusi. Kemudian konflik juga bisa mengubah lingkungan, di mana lingkungan yang tadi otoriter, seperti yang saya contohkan di depan, itu berubah menjadi lebih demokratis. Setiap orang bisa berbicara. Pada zaman Soeharto, ketika orang berani berbicara lantang, maka dia akan diculik, dihilangkan. Ketika era demokrasi, pengubahan lingkungan yang tadinya menyampaikan kritik secara sembunyi, bisa secara terbuka melalui demo. Dan itu sebuah perubahan yang positif sebenarnya. Dan konflik itu juga bisa memunculkan restrukturisasi atau pengubahan struktur organisasi. Itu penting untuk dalam sebuah manajemen. Nah, disitulah juga mengubah aspek manusiawi yang akhirnya mencapai kolaborasi atau kerjasama untuk menyelesaikan itu. Dan di dalam kolaborasi itu terdapat negosiasi juga atau kompromi. Jadi kalau ada konflik misalkan kalian dengan adik kalian ya kalian melakukan kolaborasi dengan negosiasi tertentu tentu. Oh kalau saya minta THR ke Pak D atau Bude itu pasti akan ditolak. Jadi saya negosiasi sama adik saya untuk mintain dong double ya gitu. Itu negosiasi. Sehingga terjadi kolaborasi. Nanti tak antar ke tempat jajan A misalnya seperti itu. Nah itu yang disebut sebagai eksploitasi atau menjajah gitu pada keuntungan tertentu. Nah, konflik pun akhirnya ketika dia tidak ada, maka perlu dirangsang untuk penempatan devil advocate. Apa yang disebut sebagai devil advocate? Devil advocate merupakan peran setan gitu yang tujuannya adalah untuk merangsang konflik. Dengan cara apa? Melemparkan kritik atau ide, dengan mentidaknyamankan orang melalui restrukturisasi, dengan mengubah aturan, memasukkan orang lain yang karakternya bertentangan, menyebarkan informasi yang provokatif, dan menciptakan kebijakan yang menstimulasi nilai tertentu. Sehingga kita bisa melihat bagaimana strateginya, gitu. Dari asertif sampai ke kooperatif. Bagi mereka yang asertifnya low, kooperatifnya juga low, mereka akan menghindar. Asertifnya high, tapi kooperatifnya low akan bersaing. Nah, ketika asertifnya kolaboratif tinggi, kemudian kooperatifnya tinggi, maka akan berkolaborasi. Atau ketika asertifnya low, kooperatifnya high, itu akan melakukan penyesuaian. Sehingga di tengah-tengah keseluruhan dari strategi manajemen konflik ini adalah kompromi. Gitu. Bagaimana mengkompromikan satu bidang. Nah,
Teman-teman bisa menggunakan, melihat, bukan hanya apa namanya, memahami sebuah konflik hanya sekedar begitu saja, tapi bisa melihat bagaimana apabila terjadi konflik, kedua belah pihak itu bisa menghindar, gitu. Yang mana udah nggak ada jalan keluar lah, gitu. Atau bertingkah seakan-akan tidak terjadi masalah. Nah, ini sering terjadi nih kalau udah putus biasanya, saling-saling menghindar, gitu kan. Kemudian menunda pembicaraan untuk menyelesaikan konflik. Apakah ini positif? Enggak juga, karena itu akan menumpukan energi negatif kan gitu. Teman-teman semakin banyak menimbun konflik, maka teman-teman ingin meluapkan tapi tidak tahu mau ke siapa. Nanti ada lagunya Bunga Citra Lestari, ku ingin marah melampiaskan kan gitu-gitu. Tapi gue hanya di sini sendiri gitu, dan sebagainya. Ini bukan solusi yang menurut saya pribadi eh, positif ya. Justru akan semakin lama kita menghindar dari konflik atau masalah, maka kita akan semakin tidak memahami sebenarnya akar permasalahannya apa. Semakin tidak memahami akar permasalahan apa, ya jadinya playing victim. Kita menjadi diri kita sendiri gitu. Ya diri kita yang benar gitu, yang lain orang lain salah. Padahal apabila kita merefleksikan diri sendiri ketika kita menghindar, maka disitulah sebenarnya dimulai. Kita tidak bisa menyelesaikan masalah diri kita sendiri, sehingga merembet ke orang lain. Nah, bisa juga dengan mengalah, yaitu mempersilahkan pihak lain mencapai tujuan, menumbuhkan sosial kredit di mana di masa yang akan datang, kemudian meminimalisir kerugian karena terjadi konflik ini, bisa seperti tadi yang saya contohkan di PT di Cirebon tadi. Apabila sudah sampai seperti itu, berarti kan yang rugi bukan hanya perusahaan, yang rugi juga pekerjanya juga. Nah, disinilah kemudian kita perlu mengalah juga untuk mempersiapkan diri lebih baik pada konflik masa depan. Bisa juga dengan memaksa gitu, tapi biasanya butuh bantuan mediator. Nah, bisa juga melakukan kompromi, tawar-menawar sebagai backup atas kondisi kegagalan apabila memaksa dan kolaborasi tidak terjadi, gitu. Dan yang paling bagus itu adalah sebenarnya kolaboratif, sharing benefit, win-win solution, di mana tujuan kedua belah pihak itu tercapai dan mendapatkan perspektif dari masing-masing pihak. Nah, permasalahannya adalah apabila tidak bisa terjadi kolaborasi, maka seperti apa? Maka kita perlu untuk melihat sebenarnya akar konfliknya ada di mana. Kalau akar konfliknya misalkan ke personal, ya sudah, potong potong personalnya. Seperti tadi di PT di Cirebon tadi gitu. Akhirnya dipotong personalnya. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjut untuk diskusi. Oke, kalau tidak ada, baik. Kalau tidak ada, kita akan masuk ke pertanyaan. Ini pertanyaannya. Saya ingin teman-teman yang tadi sudah menulis di kolom komentar untuk bisa menjawab. Pertama dari Indra Wirayuda. Halo Indra, Ya, Pak. menurutmu apakah konflik baik dalam sebuah organisasi? Kalau menurut, izin dulu, Pak. Kalau menurut saya, ada baiknya dan ada tidaknya. Kalau ada baiknya tuh, konflik itu bisa mengetahui apa kekurangan atau apa. Jadi kita bisa memperbaiki kekurangan itu, Pak. Oke, thank you. Berikutnya Rifki Wahyu Saputra. Rifki. Hadir, Pak. Oke, apa yang akan kamu lakukan sebagai pemimpin ketika dalam sebuah organisasi terjadi ketidakcocokan antar satu anggota dengan anggota yang lain? Kalau menurut saya sih, kita sebaiknya melakukan musyawarah ya, Pak, atau mendengarkan pendapat dari semua pihak gitu, biar dapat konklusi akhir dan solusi-solusinya. Itu aja sih, Pak. Berarti mendengarkan dari segala pihak untuk mencari solusi. Gitu, Rif. Iya, Pak. Oke.
Oke, berikutnya Rasila Habelina. Rasilia Habelina. Halo, Ras. Hadir, Pak. Oke, tadi ada musyawarah sebagai pemecahan. Nah, pertanyaan berikutnya, apa yang akan kamu lakukan untuk mengambil keputusan? Apakah melakukan kompromi kedua belah pihak atau mengambil salah satu saran dari orang yang bermusyawarah tersebut? Atau mengabaikan saran yang lain ketika musyawarah dilakukan? Kalau saya sih memilih melakukan kompromi kedua belah pihak dan mengambil salah satu saran dari anggota. Karena pasti dari salah satu, salah semua saran dari anggota itu pasti bermanfaat untuk kepentingan organisasi, Pak. Oke, berarti selain memahami konfliknya, hanya mengambil salah satu saja. Oke, Ya, Pak. berikutnya Gias Akbar Nugraha, silakan. Ada? Hadir, Pak. Nah, kira-kira kebijakan apa yang akan kamu terapkan agar masing-masing anggota dapat bekerja dengan nyaman di tengah konflik dan mampu mencapai tujuannya masing-masing? Dalam hal ini, tentu seperti pada setengah pertemuan kemarin, ada beberapa contoh yang bisa dilakukan atau yang bisa digunakan. Hmm, Kalau menurut saya ya Pak ya, kebijakan yang akan diterapkan biar anggota yang dapat bekerja dengan nyaman nih, misalkan ini kalau dari saya ya Pak ya, mungkin eh, misalkan ada dua belah pihak yang lagi konflik, kita kayak eh, bisa untuk apa ya, bisa untuk memisahkan atau eh, di di mungkin ada misalnya satu ruangan, tapi ada penengahnya gitu Pak. Jadi biar orang-orang ini tuh kayak eh, masih bisa inilah, masih bisa bekerja dengan kepala dingin mungkin. Gitu sih Pak. Jadi ruangannya dipisah begitu. Bisa Pak. Oh, baik, ada lagi yang lain selain ruangannya dipisah? Mungkin dari saya itu aja sih Pak. Oke, berikutnya ada Dina Febriani. Halo Din. Hadir, Pak. Oke, berikutnya. Apa yang akan kamu lakukan ketika sebuah konflik tidak terkendali dan berusaha dan berpotensi merusak organisasi? Halo Mungkin Din. yang pertama dicari tahu dulu, Pak, penyebab dari konflik tersebut apa. Kemudian, karena itu sebuah organisasi, jadi berdiskusi dan berkompromi dengan anggota dari organisasi tersebut, Pak. Oke, ada solusi lain? Cukup, Pak. Oke, berikutnya Ahmad Al-Kausar Rahman. Hadir, Pak. Oke, selain tadi yang dikatakan oleh Dina, apa yang kamu lakukan? Kalau dari saya sih, Pak, itu kan yang pertama tuh benar tetap mencari sumber konfliknya kan. Kalau dari saya benar, yang pertama itu apa? Ditegur dulu lah kayak gitu. Gitu semisal dicari jalan tengah dulu, terus itu semisal masih nggak juga ditegur, semisal masih konflik juga dicari jalan tengah kan, semisal ada keputusannya gitu, udah fix lah. Tapi masih ada konflik lagi gitu, masih nggak selesai lah gitu konfliknya. Jadi kayak ditegur, kalau semisal juga masih enggak juga, ya mau gak mau harus dikasih ini jalan tegas gitu, keputusan tegas gitu. Semisal salah satunya mungkin ada yang dipecat atau gimana. Kalau menurut saya sih kayak gitu, Pak. Oke, jadi kalau memang harus dipecat, dipecat ya. Meskipun itu Iya, Pak. menurunkan revenue Iya, perusahaan. Pak.
Iya. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Sampai di sini teman-teman berarti sudah mulai paham ya akar dari konflik dan cara menyelesaikan. Ada yang mau diperjelas dulu dari dua materi ini, dari materi mutu dan konflik? Ada pertanyaan? Udah? Nggak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan minta untuk teman-teman akan melaksanakan dua tugas pada setengah semester ini sampai ke UAS. Tugas yang pertama itu tugas individu, tugas yang kedua adalah tugas kelompok, dan nanti akan ditambahkan di UAS. Nah, untuk individu, teman-teman bisa memilih mutu karya desain, analisis mutu karya desain berbasis pada karya desain, boleh dengan karya animasi mungkin, boleh dari brand lokal, nasional, atau internasional, yang menurut kalian memiliki kualitas yang unggul. Jelaskan pendekatan mutu yang paling dominan digunakan berdasar teori Garfield dari transcendental, product based, user based, manufacturing based, atau value based. Bisa dipilih salah satu atau teman-teman mau menggabungkan beberapa pendekatan diperbolehkan atau dipersilahkan. Dan uraikan alasan mengapa pendekatan tersebut relevan dengan karya yang dipilih. Ini untuk yang analisis karya mutu desain. Dan yang kedua adalah analisis konflik dalam tim desain. Bayangkan teman-teman menjadi bagian dari tim kreatif gitu yang sedang mengerjakan proyek besar dan terjadi konflik antar dua anggota yang menyebabkan terlambatnya finishing proyek tersebut. Sehingga si klien marah nih gitu. Nah, dari situ kemudian identifikasikanlah jenis konflik. Bisa dilihat dari pribadinya, strukturalnya, komunikasi, atau lingkungannya. Kemudian tunjukkan tingkat konflik yang terjadi, mengacu pada level konflik yang sudah ada di atas. Nah, jelaskan juga strategi penyelesaian konflik yang kamu pilih dan alasan pemilihannya. Teman-teman diminta untuk menuliskan dalam Word, Microsoft Word, minimal 1.000 kata yang nanti akan dikumpulkan pada tanggal 14 April jam 11.59 atau satu hari sebelum perkuliahan minggu depan. Analisis ini basisnya adalah basis individu, teman-teman. Jadi masing-masing dari teman-teman akan saya berikan tempat pengumpulan tersendiri nanti di tanggal 13 atau tanggal 12 untuk bisa dikumpulkan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan untuk tugas individunya? Ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Jelas, Pak. Oke, kalau cukup jelas, kita ketemu lagi di minggu depan, teman-teman, untuk nanti pertemuan ke-10. Jadi semoga teman-teman bisa lebih tepat waktu lagi, tidak ada yang terlambat, dan kita ketemu lagi di minggu depan. Terima kasih sudah mau hadir di perkuliahan pada siang hari ini, pagi sampai siang hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan, dan jangan lupa untuk menyelesaikan tugasnya, berikan yang terbaik, dan saya mengharap teman-teman tidak menggunakan ChatGPT, menggunakan tulisan teman-teman sendiri, mengetik dengan cara teman-teman sendiri, dengan bahasa teman-teman, supaya teman-teman bisa menggunakan kemampuan menulis ini pada masa depan. Terima kasih dan selamat siang semuanya.